kita nanti diberi pelajaran dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Belajar, berdoa dalam hati, dipersilakan. Doa selesai. Mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Semuanya apa? Apakah kalian semua sudah pernah membuat ringkasan cerita? Caranya gimana? Kalau kita membuat ringkasan cerita, Kita membacanya terlebih dahulu. Kita menulis kembali, terus kita mengidentifikasi ide pokok. Ide pokok akan kita pelajari pada ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari menentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Bisa bantu membaca? Siapa yang bisa membaca? Nah, Mas ya. Coba dibuka. Di halaman 163. Yang lainnya didengarkan. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Setiap kalimat ide pokok kalimat utama yang ditulis dalam kalimat topik. Kalimat utama akan dituliskan dengan beberapa kalimat penjelas. Dalam 12 paragraf. Variabel utama adalah pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi pengembangan, uraian atau rincian sebagai penjelasan dari kalimat utama. Perhatikan penjelasan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas untuk paragraf itu berarti. Semuanya tadi dengar nggak? Benar. Menentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Setiap paragraf mempunyai ide pokok atau nama lainnya? Alasan. Yang dikemas dalam kalimat utama dan dikembangkan dengan beberapa kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf terdiri dari ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Gagasan utama atau ide pokok adalah pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Lalu kalimat utamanya adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Berarti kalimat utama mengandung ide pokok dan lalu digunakan dengan kalimat penjelas.
Ini ada cara menentukan ide pokok dalam suatu bacaan atau paragraf. Bisa dibaca ya, bisa dilihat cepat. 1. Membaca judul dan kesimpulan bacaan secara tepat dan teliti. Yang kedua, mencermati kalimat awal sampai akhir. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokok sebuah paragraf. Dan setelah menemukan gagasan pokok, baca cepat paragraf berikutnya untuk memastikan konsistensi ide pokok, dan yang terakhir buat rumusan yang sesuai dengan ide pokok tersebut. Sini ada contoh bacaan. Oh ya maaf, selanjutnya ada fungsi ide pokok. Fungsi ide pokok, bagaimana, Mbak? Fungsi ide pokok itu manfaatnya ciri-cirinya adalah mengandung inti permasalahan dari sebuah paragraf. Yang kedua, memiliki kalimat pendukung dan jelas. Dan ide pokok dinyatakan secara jelas, tidak bertele-tele. Terutama dalam satu paragraf kan banyak kalimat ya. Itu intinya, jadi tidak berbelit untuk sebuah ide pokok itu singkat, padat, dan jelas. Di dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Nah, selanjutnya ini ada contoh bacaan, bisa disimak di bukunya. Di sini ada bacaan mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Di sini ada berapa paragraf? Tiga. Ada 4 paragraf sampai halaman 160. Ada 6 paragraf ya. Tapi satu paragraf mengandung berapa ide pokok? Berarti boleh nggak kalau satu paragraf ada 2 ide pokok? Tidak boleh, karena memang dalam satu paragraf hanya ada pokok. Coba Mas Jaka dibaca paragraf yang pertama ini. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Misalnya daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah non-organik, yaitu sampah yang sulit diurai. Misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, di sini Mas Jaka tadi membaca di paragraf yang pertama. Kalimat utamanya yang mana? Kita lakukan sehari-hari menghasilkan sampah. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Itu yang dinamakan kalimat utama. Di dalam kalimat utama tadi mengandung ide pokok. Dan kurang lebih nanti di kalimat-kalimat utama menyimpang kalimat-kalimat yang menunjukkan ide pokok. Untuk kalimat penjelasnya, Mas, itu siapa namanya? Iya Ben. Coba tunjukkan kalimat penjelasnya yang mana?
penjelas tadi. Ulang ya. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi pengembangan, uraian, atau rincian sebagai penjelas dari kalimat utama. Yang mana mas kalimat penjelasnya paragraf utama ini? Itu tadi kalimat apa itu aktivitas sehari-hari? Itu tadi kita lakukan sehari-hari tadi kalimat apa teman-teman? Utama. Kalimat penjelasnya yang mana mas? Tuh, kalimat penjelas yang berisi pengembangan. Kalimat yang menunjukkan penjelasan di pengembangan yaitu segala kita yang menunjukkan misalnya dari bisa laporan dan tambah lainnya Jadi sifatnya kalimat yang dimulai dari sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, sampah anorganik, lalu macam-macam sampah itu sebuah penjelas kalimat utama. Dari sini siapa yang lupa? Kalimat utama sama kalimat penjelas. Ada yang mau bertanya? Lalu untuk paragraf kedua siapa yang berkenan membaca? Ya, Irma. Menggunakan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk dan menjadi tempat berkumpul serta berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang Siapa yang bisa menunjukkan kalimat utamanya? Paragraf kedua. Ya. Pengolahan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan masalah. Siapa yang berani menjawab kalimat penjelasnya? Gimana kalimat penjelasnya? Ayo Mbak. Oh iya, Mbak. sampah yang dibakar akan mencemari dari sampah yang dibuang. Sampah yang dibuang ke dalam. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan bisa berdampak banjir. Ya. Selanjutnya dari sini semua sudah paham nggak kalimat utama sama penjelas? Ya. Kalau gitu kita lanjut. Nah, bisa disimak juga di bukunya halaman 163. Perhatikan contoh penjelasan di kelompok kalimat utama dan kalimat penjelas untuk paragraf 1 di bawah ini. Ini tadi bacaannya ya yang kalian baca tadi. Bisa dilihat untuk ide pokoknya dari paragraf pertama, yakni aktivitas manusia menghasilkan sampah. Itu ide pokoknya. Lalu kalimat utamanya, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Kalimat penjelasnya sesudah kalimat tersebut sampai habisnya paragraf 1. Dipahami dan dipahami
kelompok. Kita bentuk 5 kelompok. Kita menyesuaikan nama yang digunakan. Loh, gak bahaya tak? Gak bahaya. Dalam hitungan. Sekarang provinsi masing-masing. Dalam hitungan sudah ada semua. Ini ya, gue bikin tugas. Kelompok A bantunya di sini. Kelompok B di sini. Kelompok C di sini. B-nya ada di B-nya 2. B1. B2. Mengidentifikasi pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas yang tadi kita pelajari. Lengkap ini. Ada contohnya. Ini. Dipasang sama temannya.
Ada yang mau presentasi di depan? Kelompok B12C 12 siapa yang mau maju? Nah, berkelompok. Presentasikan tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mempresentasikan LKED saya. Sambil bicara ya, tapi menurutnya gimana? Ya, Mbak. Paragraf 1. Ide pokoknya adalah setiap hari manusia melakukan aktivitas dalam setiap hari manusia melakukan berbagai aktivitas dalam hidupnya. Kalimat jelasnya dari banyak kegiatan yang dilakukan manusia. Aktivitas manusia sehari-hari ditopang oleh penggunaan sumber-sumber energi. Kita mengenal ada dua jenis energi yang tersedia di dalam terbarukan dan tidak terbarukan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kita tadi mempelajari menentukan pokok, kalimat utama, dan kalimat jelas. Semua udah paham? Aku dulu apa yang ada yang ditanyakan tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat jelas. Kelompok C1 sudah paham semua? C2. Kelompok B 1, 2 apa ada yang ditanyakan? Berarti tadi apa? Kalimat utama tadi apa kalimat utama? Kalimat utama adalah loh, katanya sudah paham. Ayo, baiknya kalimat utama adalah apa, Mbak? Kalimat utama adalah yang berisi penjelasan rincian tadi dimaksud kalimat apa? Baik, selanjutnya bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini tadi? Gimana perasaannya? Pusing? Enggak kan? Gimana? Semua menjawab. Gimana perasaannya tadi? Senang berpikir ya? Itu pertemuan selanjutnya hari Kamis bulan kembali ya. Kalau terjadi apa yang ditanyakan, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita tujuan agar pembelajaran kita nanti berkelancaran, kemudahan dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai keyakinan, berdoa dalam hati, dipersilakan. Bagaimana kabarnya hari ini ya, anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat lanjutkan pelajaran? Masih. Caranya? Masih. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu.
Kita kembali bercerita pertemuan yang kemarin dan juga di pokok kalimat utama dan kalimat kedua. Masih ingat apa yang saya dengar ide pokok? Ide pokok adalah ide pokok atau gagasan utama adalah pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf. Kemarin dalam satu paragraf terdapat berapa ide pokok? Satu. Lalu kalimat utama adalah kalimat utama kalimat yang lalu kalimat yang berisi pengembangan, uraian, rincian. Kemarin disebut kalimat apa? Jadi dalam satu paragraf terdapat ide pokok lagi kalimat utama dan kalimat jelas. Dalam satu paragraf terdiri dari kalimat jelas, lagi ide, lalu kalimat semua masih ingat kan ya? Lalu kita ulas kembali cara menentukan ide pokok bisa dilihat di PowerPoint. Membaca judul dan keseluruhan bacaan secara tepat dan kalau kita bacanya nggak teliti, nggak tepat, bisa nggak kita menentukan ide pokok? Tidak. Tentunya bisa. Sebelum kita mencari ide pokok, terlebih dahulu kita membaca paragraf dengan tepat dan teliti. Lalu kita cermati kalimat tersebut dari awal sampai akhir, kita lihat gimana bacaan kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokok. Lalu fungsi ide pokok apa? Fungsi ide pokok menjelaskan inti suatu paragraf atau bacaan. Untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf. Lalu manfaatnya mengetahui ide pokok dari sebuah teks adalah mengetahui inti dari informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Masih ingat dengan yang ini? Masih. Cara menentukan ide pokok? Kalau masih ingat, kita berkelompok nanti ya. Seperti yang kemarin, seperti yang di sini. Tempatnya sama. Kita pindah kelompok dengan tertib ya. Jangan dua ya. Kita yang berbeda. Tempatnya kayak mana?
Eh, yang telah kita pelajari kemarin ya. Dikerjakan yang sungguh-sungguh ya. Biar nilainya enggak satu orang. dikerjakan masing-masing ya. Dari situ kan
Diam ya. Jangan bergerak. Bukan kelompoknya. Akan pakai selesai. Kalimat pertama dari paragraf tersebut yang tipe ini ya, yang T. Menurut kita seperti yang hebat. Di sini peringkatnya kalimat-kalimat berikut. Berarti tadi bacanya teliti kan? Kalau kita bacanya teliti, kita akan menemukan kalimat pertamanya. Ya, benar. Tapi bisa jawab kan? Iya sama, kita kan belum belajar lagi. Kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Iya coba. Kita nggak ada pilih tidak. Kita ada satu.
prinsip kemandirian yang produktif dan mengedepankan prinsip 3M. 3M merupakan singkatan yang terdiri atas mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Mengurangi sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi memakai plastik sekali pakai. Kita dapat memilih untuk membawa tas belanja yang dapat dicuci dan dipakai berulang kali. Prinsip memakai ulang adalah upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya botol celai tidak dibuang, tapi masih dapat kita gunakan menjadi tempat pensil atau tempat bumbu. Mendaur ulang sampah dilakukan dengan mengelola sampah menjadi bahan yang dapat digunakan, misalnya kemasan saat dicuci yang dibersihkan dan dibentuk pola dapat dijahit menjadi tas belanja. Siapa yang bisa menunjukkan kalimat utamanya di mana? Siapa yang bisa menunjukkan kalimat utama? Ayo. Pengelolaan sampah yang baik harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3M. Itu kalimat utamanya benar. Lalu kalimat penjelasnya yang mana? Dari 3M sampai di atas mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Kalimat penjelasnya dari 3M sampai selesai paragraf. Karena itu merinci kalimat utama. Lalu kesimpulannya pada hari ini, gimana tadi caranya kita menentukan ide bapak? Cara menentukan ide bapak tadi gimana? Bagi yang sepuluh satu, Frankas sepuluh satu. Yes. Cara menentukan ide bapak bagaimana? Membaca berikut hasil kemampuan bacaan secara cepat dan teliti. Nah, ini tadi di soal yang gue dibagikan kan bacanya. Ya. Tapi dibaca dengan kata-kata dan teliti kan? Ya. Kalau bacanya dengan teliti, kalian akan juga menemukan jawabannya. Lalu fungsi ide bapak apa? Fungsi ide bapak jelaskan. Ya, lalu dalam satu paragraf terdiri dari apa saja tadi? Terdiri dari pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Boleh nggak dalam satu paragraf ada dua ide bapak? Tidak. Dalam satu paragraf hanya ada satu. Ide pokok. Apa masih ada yang lupa? Mungkin apa ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, akan kita lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.